Kali ini saya akan mencoba membahas membimbing skripsi ya. Skripsi masih bab 1. Bab 1 itu terdiri, kita lihat dulu buku panduan yang dikeluarkan oleh Polmed ya. Jadi di sini kita harus ikuti karena kita adalah bagian dari Polmed. Pertama di sini latar belakang. Jadi ini kalau dia bab satunya itu ini ya. Inilah bab 1 yaitu pendahuluan di mana poinnya di sini 1.1 adalah latar belakang. Latar belakang menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya, dan dicantumkan tentang masalah serta fakta empiris yang terjadi, dan dijelaskan kondisi ideal ya. Jadi kita harus melampirkan fakta empiris. Nah, kita lihat di sini bab 1 pendahuluan ini belum ada ya. Ini sebagaimana disebut uang elektronik diperbarui dalam penyelenggara, kok tiba-tiba seperti ini. Diterbitkan atas ini apa ya judulnya nih? Kok tiba-tiba seperti ini? Apa judulnya? Judulnya pengaruh persepsi kemudahan menggunakan e-wallet dan manfaat serta promosi. Jadi variabel ini kemudahan, baru manfaat, promosi, baru satu lagi variabel bebasnya minat beli. Inilah variabelnya yang mau dibuatnya. Jadi ada 3 variabelnya ya. Ada 3 variabel bebas, 1 variabel terikat. Jadi studi kasusnya adalah pengguna OVO di tebing tinggi. Nah, ini coba saya Google ya. Ini udah saya Google judulnya. Ada beberapa. Nah, ini satu minat beli ulang ya. Ini sama persepsi manfaat ya. Berarti kalau yang ini dia ada 2 persepsi. Kalau yang ini dia ya di sini persepsi kemudahan dan manfaat. Jadi ini berbeda ya, berarti satu persepsi kemudahan dan manfaat. Apakah ini mau dijadikan manfaat saja atau ada persepsi manfaat ya? Karena yang dari saya lihat di sini ini dia mau berbeda ya, dia menggunakan persepsi kemudahan dan persepsi manfaat. Dia jelas variabelnya persepsi 2 yaitu kemudahan dan manfaat. Ini baru promosi yang berdiri sendiri terhadap minat beli ulang. Nah, ya, oke. Ya, kalau di sini saya lihat ya, nah ini ada yang judulnya seperti itu. Jadi kamu harus, kalau memang kamu mengikuti yang dari jurnal tersebut, kamu harus jelaskan apakah ini berbeda persepsi kemudahan atau manfaat saja, atau ada persepsi manfaat. Harus jelas ya, namanya variabel. Nah, selanjutnya dalam hal menjabarkan ya,
menjabarkan bagaimana membuat latar belakang. Jadi latar belakang penelitian itu kalau digambarkan berupa piramida terbalik. Piramida terbalik berarti dimulai dari hal-hal yang umum, sifatnya umum, baru kemudian kepada hal-hal yang menjadi apa yang akan diteliti. Tapi masih bersifat secara umum. Baru di sini di akhir ini, di bagian ketiga ini menjurus kepada fakta ataupun fenomena yang mendasari apa yang dijadikan dasar penelitian kita. Nah, kalau saya lihat di bab 1-mu, ini ya, ini banyak sekali memang, tetapi semuanya di sini tidak ada ya. Nah, coba kamu perhatikan sebagaimana. Nah, ini kita lihat. Ini saya pindah kemari. Nah, ini saya buka. Nah, coba inilah jurnal Elsevier ini. Coba kamu perhatikan. Dia akan membuka dengan yang umum sekali, yang luar yang lebar, mau diceritakannya perkembangan teknologi. Sementara skripsi kamu memulainya dengan peraturan pemerintah. Ya, kalau saya lihat, nah, ya, sebagaimana disebut. Nah, ini kalau saya lihat kamu kutip dari sini. Nah, ya, bunyi peraturannya nomor 2018-2006, ya mirip seperti ini. Ya, terdapat 11 bank, ya, 2016. 18-17 peraturan Bank Indonesia, kemudian kamu tambah 26 PBI ya. Jangan seperti ini merupakan pendukung. Mulailah dari yang luas, tinggal kamu lihat saja seperti skripsi yang ini atau yang kamu kutip ini ya, apa itu electronic wallet, ceritakan secara global. Jangan spesifik karena itulah awalnya. Nah, kalau kita lihat lagi peneliti-peneliti yang sebelumnya, ini juga ada ya dari repository. Nah, ini sama betul persepsi kemudahan dan manfaat. Nah, ini kamu yang mirip yang ini manfaat, tetapi kalau kita lihat apakah orang yang meneliti ini yang bernama Nur Jarja ini benar-benar menggunakan manfaat saja atau dia membuat persepsi. Berbeda manfaat dengan persepsi manfaat. Ya, kita lihat di sini pengaruh persepsi kemudahan dan manfaat. Dia pendekatan semantik diferensial. Ini menggunakan data primer, purposive sampling, menggunakan SEM. Nah, ya. Jadi di sini kalau kamu persepsi, ya ini dia persepsi manfaat, ini pun sebetulnya ya model penelitian seperti ini tidak boleh ya, tidak boleh. Karena apa? Karena dia menimbulkan keraguan apakah manfaat saja atau persepsi manfaat ya. Harus jelas, namanya penelitian karya ilmiah ya, bukan penelitian populer atau penulisan populer. Nah, balik kembali kepada punyamu ini, skripsimu. Jadi kamu buat dulu di sini sifatnya secara umum. Nah, imani kamu buat. Nah, Kemenko ini terlalu banyak apanya nih. Terlalu banyak ceritanya. Ya, kata data dan sebagainya. Ya, terlalu apa? Coba yang apa ya? Baik ke poinnya saja. Apa sebenarnya poinnya? Poinnya lihat saja di sini. Apa yang mau kamu buat?
pendahuluan itu harus jelas. Nah, seperti ini, keluhan pelanggan. Ya, tidak perlu semua dilampirkan itu, justru semua itu yang kamu lampirkan seperti itu adalah saat kamu membahas. Ya, kalau di sini hanya kamu lampirkan kira-kira apa yang mendukung ya minat beli ulang. Ininya intinya. Jadi kalau kita cerita tentang pendahuluan ya, pendahuluan ya, yang saya bilang tadi berbentuk piramida terbalik, ini kalau kita buat secara sederhana, semua cerita ya, cerita atau data yang kita jabarkan bagaimana mendukung kepada fenomena ya, fenomena dari apa yang mau dicapai atau pengaruhnya yang dicapai atau variabel dependennya atau ininya. Kalau di kasus kamu nih, fenomena dari minat beli ulang ya. Itu semua yang perlu kamu sebetulnya ceritakan. Karena itulah yang ingin dituju. Kalau cerita-cerita tentang yang kamu buat ini ya terlalu banyak pun kurang bagus. Latar belakang ini ya, coba ada penggunaan alat bayar ini tak perlu, cukup cerita saja. Kamu lihat yang ini punya si peneliti yang kamu tiru ini, si lain ini ya. Dia ceritakan yang umum ya. Tidak perlu terlalu panjang bertele-tele. Yang penting kita bisa menceritakan seperti kata panduan ya, latarnya itu apa, mengapa, dan pentingnya. Ya, tentunya kita lampirkan data empiris. Ya, kalau kamu punya ini terlalu banyak datanya gitu. Bukan bagus seperti ini, justru nanti mempersempit kamu waktu membahas ya di bab 4 karena ini semua perlu kita bahas waktu kita membahasnya. Nah, sekarang kamu cukup ceritakan di sini mengenai apa fenomena yang terjadi sehingga ada minat beli ulang saldo e-wallet Oppo. Itu saja. Nah, inilah kamu rubah ini ya. Pangsa pasar ini tak perlu menurut saya ya, cukup kamu ceritakan saja yang seadanya. Ini nanti kamu masukkan di pembahasan. Nah, kalau saya lihat dari judulmu, ini pengguna Oppo di tebing tinggi. Nggak terlalu luas, tapi nggak apa-apa, bisa saja. Sekarang kan bisa pakai questionnaire. Ya, bisa pakai questionnaire yang pakai online. Jadi tidak mengganggu, tidak harus mendatangi satu-satu. Nah, kita lihat permasalahannya. 1. Apa kemudahan menggunakan aplikasi? Nah, ini pun kamu salah. Jangan hanya kemudahan, karena kamu berbeda kemudahan dengan persepsi kemudahan. Kalau dia cerita, coba ya, supaya kamu paham. Nah, ini kita buka. Nah, di sini apa arti persepsi ya? Persepsi. Nah, menurut bahasa Indonesia berbeda itu persepsi ya. Persepsi ialah tanggapan penerima langsung. Jadi pandangan orang yang langsung menerima, kalau kasus kamu ini adalah menerima kemudahan atau menerima manfaat. Bukan teorinya apa yang dia rasakan. Itulah persepsi. Jadi jangan lupa kamu membuat di sini apakah persepsi kemudahan. Nah, baru apakah
penggunaan aplikasi menggunakan e-wallet. Persepsi kemudahan ini tidak dilihat, ini kegunaan ini tidak ada. Ya, yang ada ini kan variabelmu persepsi kemudahan dan persepsi manfaat. Harusnya di sini yang nomor 2, apakah persepsi ya manfaat ya menggunakan e-wallet ya menggunakan e-wallet berpengaruh terhadap minat top up ya minat isi ulang. Itu dia ya yang nomor 2. Yang nomor 3 variabelmu adalah promosi. Ini betul. Ini udah betul. Terus apakah ini persepsi, jangan lupa kamu buat persepsi kemudahan serta persepsi manfaat, persepsi manfaat dan promosi berpengaruh. Ya, itu yang kamu jangan lupa menggunakan kata persepsi kalau memang kamu mau membahas persepsi. Persepsi kemudahan dan persepsi manfaat. Oke. Baru kita lihat tujuan penelitian. Jadi bab 1 rumusan masalah 1.3. Jadi ini 1.2 adalah batas rumusan masalah ya. Nah, 1.3 adalah batasan masalah. Nah, kalau kamu punya 1.3 bukan tujuan ya, batasan dulu. Ada di sini kamu bikin 1.3 batasan masalah. Sesudah itu baru kalau apa pembatasannya? Baru 1.4 tujuan. Apa tujuannya? Ini kamu terbalik ya. Tujuannya apa? Jadi tujuan yang kamu buat itu sesuaikan dengan rumusan masalah yang tadi. Baru 1.5 itu adalah manfaat. 1.6 sistematika. Jadi bukan kegunaan ini ya, tidak ada kegunaan, manfaat. Kita ikuti apa yang dibuat panduan. Baru 1 titik selanjutnya adalah sistematika. Ya, sistematika ini bab 1 terisinya ini, bab 2 ini, dan seterusnya. Ya, itu saja dari saya. Kamu perbaiki, nanti kamu kirim lagi ke saya beserta dengan bab 2-nya. Sekian, terima kasih.